Ratusan kendaraan terlibat kecelakaan, belasan orang terluka. Belasan tewas imbas kebakaran, puluhan ribu warga mengungsi. Pulau es Greenland jadi sorotan global. Halo pemirsa setia Berita Nasional TV, Anda kembali menyaksikan Mata Dunia, program yang menyajikan informasi dari berbagai penjuru dunia bersama saya, Restulandari. Kita awali dari Amerika Serikat pemirsa, sedikitnya 100 kendaraan terlibat kecelakaan bertumpuk atau pileup di Interstate Hudsonville Township, Michigan, Amerika Serikat. Kondisi jalan tertutup salju dan jarak pandang rendah menjadi faktor utama menyebabkan kecelakaan. Kecelakaan melibatkan sedikitnya 100 kendaraan di Interstate Hudsonville Township, Michigan, Amerika Serikat pada Senin 19 Januari 2026 pagi waktu setempat. Ratusan kendaraan terdiri dari mobil dan truk berdampingan dan bertumpuk atau pileup mengakibatkan penutupan jalan dua arah dan beberapa penumpang dirawat di rumah sakit. Saat kejadian, jalan diselimuti salju lebat dan angin kencang membuat kondisi jalan menjadi licin, mengakibatkan ratusan mobil termasuk puluhan truk besar saling tertabrak atau slide off di sepanjang di Zeeland Township. Polisi setempat menerangkan penutupan jalan dua arah dilakukan saat petugas berupaya membersihkan puing-puing dan mengevakuasi para korban. Sejumlah petugas medis termasuk ambulans dan mobil pemadam diterjunkan merawat korban di tempat kejadian dan membawanya ke rumah sakit terdekat. Belasan orang dilaporkan dirawat di lokasi pelayanan medis. Dalam kejadian ini dilaporkan tidak menelan korban jiwa. Sebagai upaya bantuan, bus-bus dari Hudsonville Public Schools dan layanan transit setempat digunakan mengangkut pengendara yang terlibat kecelakaan menunggu kedatangan transportasi bantuan. Goes back for miles. Dari Amerika Serikat kita ke Rusia, pemirsa, badai salju ekstrim melanda semenanjung Kamchatka di kawasan timur jauh Rusia pada musim dingin 2026. Badai menyebabkan aktivitas warga di sejumlah kota nyaris lumpuh total. Badai ini menelan 2 korban jiwa. Sedikitnya 2 orang tewas di kota Petropavlovsk-Kamchatka, wilayah timur jauh Rusia setelah salju menumpuk di atap bangunan runtuh dan menimbun keduanya hingga tewas. Menurut keterangan pejabat setempat pada Kamis 15 Januari 2026. Peristiwa ini terjadi ketika semenanjung Kamchatka Peninsula masih lumpuh akibat rentetan badai salju yang sangat kuat. Sejak Senin 12 Januari 2026, sejumlah sistem tekanan rendah terbentuk di Sea of Okhotsk bergerak melintasi Kamchatka dan wilayah timur jauh Rusia lain, membawa angin kencang serta curah salju dengan intensitas tinggi. Cuaca buruk ditandai dengan turun salju tebal hingga mencapai ketinggian setara 2 lantai bangunan. Kondisi ini menimbun area permukiman dan pusat kota serta memicu longsoran di beberapa titik. Akibat badai salju tersebut, mobilitas warga terganggu parah. Jalan-jalan utama tertutup salju, kendaraan tertimbun dan sebagian besar aktivitas publik terpaksa dihentikan. Pemerintah setempat menetapkan kondisi darurat dan mengerahkan armada penyelamat. Alat berat digunakan untuk membuka akses jalan serta melakukan evakuasi warga di daerah terdampak. 2 kota di ujung tenggara semenanjung Petropavlovsk-Kamchatka dan Vilyuchinsk dilaporkan menjadi wilayah paling parah terdampak. Kondisi salju ekstrim terekam dalam sejumlah video yang beredar di media sosial pada 17 Januari 2026. Salah satu akun Instagram menyebut ketebalan salju mencapai 5 meter. Ya, masih seputar musibah pemirsa, kali ini kebakaran terjadi di wilayah Biobío dan Nuble sekitar 500 km di selatan ibu kota Santiago. Otoritas mencatat sedikitnya 2 lusin titik api menghanguskan sekitar 8.500 hektar lahan di tengah gelombang panas ekstrim. Kebakaran ini menewaskan sedikitnya 18 orang serta memaksa sekitar 50.000 warga mengungsi. Presiden Chili Gabriel Boric menetapkan keadaan darurat di sejumlah wilayah setelah kebakaran hutan besar melanda bagian tengah dan selatan negara Chili yang menewaskan sedikitnya 18 orang serta memaksa sekitar 50.000 warga mengungsi.
Kebakaran terjadi di wilayah Biobío dan Nubel, sekitar 500 km di selatan ibu kota Santiago. Otoritas setempat mencatat sedikitnya 2 lusin titik api menghanguskan sekitar 8.500 hektar lahan di tengah gelombang panas ekstrim. Menteri Keamanan Chili Luis Cordero menyatakan status darurat memungkinkan pemerintah meningkatkan koordinasi dengan militer mempercepat penanganan bencana. Kebakaran hutan yang menyebar cepat, api mengancam rumah-rumah di sektor San Jorge, Juan Riquelme, dan Palomares. Ribuan warga diperintahkan mengungsi, ratusan rumah rusak dan korban luka yang dirawat serta yang hilang terus bertambah. Pada Minggu 18 Januari 2026, fokus api hutan berpindah dari sektor San Jorge menuju kawasan pemukiman Palomares dan Juan Riquelme di Concepcion. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bagi keselamatan warga dan bangunan. Api menyebar cepat akibat kondisi kering dan angin kencang sulit diperlambat oleh tim pemadam kebakaran. Pemadaman kebakaran dibuat lebih sulit oleh suhu ekstrim dan keadaan cuaca yang tidak bersahabat. Banyak warga menolak mengungsi rumah meski sudah diperingatkan karena takut kehilangan hewan peliharaan dan barang berharga. Laporan awal menunjukkan setidaknya 253 rumah terdampak oleh si jago merah di Concepcion dan sekitarnya. Angka ini diperkirakan bisa bertambah karena kondisi masih belum terkendali sepenuhnya. Pemadam kebakaran Konaf Carabineros serta tim gugus darurat setempat berupaya membantu evakuasi dan membentuk garis pertahanan api. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, pemerintah Jerman membuka kemungkinan memboikot gelaran Piala Dunia 2026 jika Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump ingin menguasai Greenland. Diketahui Jerman merupakan negara langganan juara Piala Dunia, 4 kali angkat trofi Piala Dunia. Aksi boikot pelaksanaan Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat dipertimbangkan sebagai langkah protes paling ekstrim terhadap klaim Washington atas Greenland. Hal tersebut disampaikan juru bicara kebijakan luar negeri Partai Kristen Demokrat Jerman, Jürgen Hart, Jumat 16 Januari 2026. 4 partai di Inggris mulai memunculkan wacana agar Amerika Serikat dilarang tampil di ajang olahraga bergengsi termasuk Piala Dunia. Dilaporkan BBC, 4 partai di Inggris yaitu Partai Buruh, Partai Liberal Demokrat, Partai Green, dan Plaid Cymru menjadi pihak paling getol mengusulkan boikot. Bahkan gagasan lain dari beberapa partai itu adalah memindahkan event Piala Dunia 2026 keluar dari Amerika Serikat. Dilaporkan koran Bild, Jürgen Hart menyoroti sikap Trump. Caranya memboikot turnamen harus dipertimbangkan hanya sebagai langkah terakhir untuk menyadarkan Trump terkait keinginannya mencaplok Greenland. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli dengan 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia 2026 pertama kali melibatkan 48 tim peserta. Selain itu, Amerika Serikat menjadi tuan rumah Olimpiade 2028 di Los Angeles. Survei INSA Sociological Institute atas permintaan surat kabar Bild menunjukkan 47% responden mendukung boikot apabila Amerika Serikat mencaplok Greenland dengan kekerasan. 35% responden menolak ide boikot dan 18% lain memilih tidak menjawab. Survei dilakukan pada 15 hingga 16 Januari 2026 dengan melibatkan 1.002 responden. Laporan media Yordania Roya News Sabtu 10 Januari 2026 menyebutkan ada hampir 17.000 pecinta sepak bola membatalkan tiket Piala Dunia mereka menyusul seruan boikot dalam rangka memprotes kebijakan Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berulang kali menyampaikan keinginan Greenland harus menjadi wilayah Amerika Serikat atas dasar posisinya yang strategis untuk keamanan nasional serta dengan dalih mempertahankan dunia bebas dari China dan Rusia. Pada masa jabatan pertamanya sebagai Presiden Amerika Serikat periode 2017-2021, Trump sempat mengusulkan pembelian pulau tersebut dari Denmark. Kala itu ia bahkan dikabarkan menawarkan pembayaran sebesar $600 juta Amerika Serikat per tahun untuk penggunaan Greenland seumur hidup. Setelah kembali ke Gedung Putih pada awal 2024, Trump kembali mengangkat isu Greenland. Dilaporkan Washington siap membeli Greenland atau bahkan merebutnya dengan kekuatan militer. Trump juga menyatakan Greenland perlu berada di bawah kendali Amerika Serikat guna penempatan sistem pertahanan rudal Golden Dome. Sebagai informasi, Greenland merupakan wilayah otonom milik Denmark.
Pada 1951, Amerika Serikat dan Denmark menandatangani perjanjian pertahanan Greenland, menetapkan komitmen Washington melindungi pulau tersebut dari agresi, serta kerjasama pertahanan dalam kerangka NATO. Amerika Serikat menambah daftar panjang negara diboikot untuk masuk ke negaranya menjelang Piala Dunia 2026. Brasil, Uruguay, Maroko hingga Pantai Gading jadi negara tambahan masuk daftar hitam Amerika Serikat. Trump memberikan pengecualian kepada para pemain dan staf tim yang akan bertanding, namun untuk supporter tidak ada perlakuan khusus. Supporter dari 75 negara daftar boikot Trump harus melewati persyaratan ketat dan berlapis untuk bisa menonton pertandingan Piala Dunia. Brasil dikenal punya supporter militan yang selalu datang ke stadion untuk mendukung tim Samba berlaga. Tak hanya itu, pria berusia 79 tahun tersebut mengancam akan menerapkan tarif ekonomi terhadap negara-negara yang menolak mendukung rencana aneksasi Greenland. Pemirsa, Mata Dunia segera kembali dengan informasi terkait kebudayaan kolosal di India. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Mata Dunia. Pemirsa, kebudayaan kolosal menampilkan tarian tradisional Bodo Bagurumba diadakan di Stadion Sarusajai Guwahati, Assam, India. Acara ini memecahkan rekor dengan menampilkan lebih dari 10.000 penari menarikan tarian kupu-kupu. Acara kebudayaan kolosal menampilkan tarian tradisional Bodo Bagurumba diadakan di Stadion Sarusajai Guwahati, Assam, India, digelar pada Sabtu 17 Januari 2026. Bagurumba Dwo 2026 nama acaranya. Acara ini memecahkan rekor dengan menampilkan lebih dari 10.000 penari menarikan tarian kupu-kupu secara serentak disaksikan Perdana Menteri Narendra Modi. Ribuan penari tampil memakai busana tradisional dominan warna merah dan hijau. Tari Bagurumba dikenal sebagai tari kupu-kupu yang berasal dari suku Bodo di Assam. Tarian ini mencerminkan keindahan alam serta kelembutan gerak sayap kupu-kupu. Perdana Menteri Narendra Modi melalui unggahan di media sosial menyebut acara ini sebagai pertunjukan budaya yang luar biasa. Ia memuji semangat dan partisipasi masyarakat dalam melestarikan warisan budaya. Acara ini juga menjadi simbol persatuan dan kebanggaan daerah Assam. Budaya lokal ditampilkan dalam skala besar dengan koreografi yang tertata rapi. Program Bagurumba Dwo diharapkan dapat meningkatkan apresiasi terhadap seni tradisional India, sekaligus mempromosikan pariwisata dan kekayaan budaya Assam ke dunia internasional. Kita beralih ke informasi entertain pemirsa. Lagu hit berjudul Snooze milik penyanyi R&B internasional SZA jadi sorotan pada awal tahun 2026, terutama saat kolaborasi spesial dengan industri anime Jepang. Intro lagu Snooze jadi opening film animasi Gundam Hathaway terbaru dan ini menandai kolaborasi musik global. Lagu tema Mobile Suit Gundam Bandai Namco Filmworks secara resmi mengumumkan Snooze dipilih menjadi lagu pembuka atau opening theme untuk film anime Mobile Suit Gundam Hathaway The Sorcery of Namesurge. Lagu Snooze milik penyanyi R&B internasional SZA. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop Jepang pada 30 Januari 2026. Kolaborasi ini menarik perhatian publik karena memadukan musik pop kontemporer barat dengan franchise anime legendaris asal yang sudah dikenal luas di kancah global. Penggunaan intro lagu Snooze sebagai pembuka film Gundam Hathaway terbaru menjadi langkah baru dalam pengemasan musik untuk karya animasi Jepang skala internasional. Lagu Snooze dikenal dengan nuansa emosional dan reflektif yang dinilai selaras dengan tema cerita Gundam Hathaway yang menyoroti konflik pergulatan batin serta dampak perang dalam dunia fiktif yang realistis. Film Gundam Hathaway merupakan bagian dari Universal Centuries yang selama ini dikenal dengan pendekatan cerita lebih dewasa dan syarat nuansa politik serta kemanusiaan.
Masuknya musik dari artis global seperti ZEZA dipandang sebagai upaya menjangkau audiens lebih luas, sekaligus memperkuat daya tarik film di pasar internasional, termasuk di kalangan penikmat musik dan anime. Lagu Snooze dirilis pada tahun 2022 dalam album Sauce. Snooze tetap menjadi salah satu lagu R&B terpopuler dengan total streaming di Spotify dilaporkan melampaui 1,5 miliar kali sejak April 2025 dan terus bertambah. Kali ini saya akan mengajak pemirsa ke Jepang. Nah, di Jepang pemirsa, bunga sakura atau ikon musim semi di Jepang mekar lebih awal dari jadwal biasanya. Fenomena ini menarik perhatian warga dan wisatawan memadati taman-taman kota menikmati keindahannya. Dan berikut informasinya untuk Anda. Di beberapa kota di Jepang seperti Tokyo, Kyoto, dan Osaka, pohon-pohon sakura mulai mekar lebih cepat akibat suhu udara lebih hangat dari rata-rata tahunan. Warga menggelar tradisi hanami atau menikmati bunga sakura bersama keluarga dan teman. Para ahli iklim menyebut perubahan pola cuaca menjadi salah satu faktor percepatan mekarnya sakura. Meski demikian, fenomena ini tetap memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata. Hotel, transportasi, hingga usaha kecil mengalami peningkatan pengunjung. Pemerintah setempat mengimbau wisatawan untuk tetap menjaga kebersihan dan kelestarian taman. Masyarakat juga diminta menikmati momen sakura dengan tertib dan tidak merusak pohon. Mekarnya sakura menjadi penanda dimulainya musim semi di Jepang. Keindahan bunga ini diprediksi bisa dinikmati hingga beberapa pekan ke depan. Dari Jepang kita ke Islandia pemirsa. Islandia terkenal dengan keindahan alam dan aurora borealisnya. Di samping itu ada yang menarik dari Islandia, yaitu negara ini bebas gigitan nyamuk. Islandia kerap dijuluki sebagai negeri tanpa nyamuk. Padahal sebagian besar wilayah bumi dihuni serangga kecil yang satu ini. Lantas, benarkah Islandia benar-benar bebas dari nyamuk? Islandia termasuk segelintir negara di dunia mengklaim tidak memiliki populasi nyamuk. Dilansir dari media sosial Edu TV, iklim ekstrim, musim dingin yang panjang, serta kondisi perairan terus mengalir menjadi faktor utama menghambat siklus hidup serangga penghisap darah ini. Karenanya, pelancong bisa menikmati landscape spektakuler Islandia tanpa khawatir diganggu gigitan nyamuk. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena usai jeda kami akan mengajak Anda untuk melihat menariknya Pulau Es Greenland. Mata Dunia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Mata Dunia. Pemirsa, di ujung utara bumi terbentang sebuah pulau raksasa selama berabad-abad tampak sunyi, dingin, dan jauh dari hiruk-pikuk dunia. Namun kini Greenland, pulau terbesar di dunia, menjadi sorotan global. Bukan hanya karena es dan saljunya, tetapi karena posisi strategis, kekayaan alam, dan masa depan geopolitik dunia perlahan bergeser ke kawasan Arktik. Dan seperti apa daya tarik Greenland? Berikut tayangannya untuk Anda. Selamat datang di Greenland. Greenland terletak di antara Samudra Arktik dan Samudra Atlantik, di wilayah paling utara dunia. Meski secara geografis berada di benua Amerika Utara, pulau ini secara politik merupakan wilayah otonom di bawah kerajaan Denmark. Luasnya mencapai lebih dari 2 juta kilometer persegi, namun penduduknya hanya sekitar 56.000 jiwa, menjadikannya salah satu wilayah dengan kepadatan penduduk terendah di dunia. Sekitar 80% wilayah Greenland tertutup lapisan es abadi. Lapisan es ini bukan hanya simbol keindahan alam Arktik, tetapi juga menyimpan kunci penting bagi masa depan bumi. Perubahan iklim membuat es perlahan mencair, membuka wilayah yang sebelumnya tak tersentuh, dan disitulah kepentingan global mulai masuk. Greenland adalah rumah bagi masyarakat Inuit, atau yang dikenal sebagai Kalaallit. Selama ribuan tahun,
Mereka hidup berdampingan dengan alam ekstrim, berburu, menangkap ikan, dan menjaga tradisi yang diwariskan lintas generasi. Bahasa Kalaallisut masih digunakan luas, berdampingan dengan bahasa Denmark sebagai simbol identitas dan kemandirian budaya. Kehidupan masyarakat Greenland tidak bisa dilepaskan dari alam. Musik tradisional, ukiran tulang dan batu, hingga perayaan adat menjadi cara mereka menjaga hubungan dengan lingkungan yang keras, namun penuh makna. Di tengah lanskap es dan fjord inilah berdiri Nuuk, ibu kota Greenland. Nuuk bukan sekedar pusat pemerintahan, tetapi juga jantung kehidupan modern Greenland. Sekitar sepertiga penduduk Greenland tinggal di kota ini. Nuuk menjadi tempat bertemunya tradisi dan modernitas. Di satu sisi, berdiri gedung parlemen dan universitas. Di sisi lain, nelayan masih berangkat ke laut yang dingin, sementara seni dan budaya Inuit hidup di museum dan pusat kebudayaan. Meski beriklim kutub, Nuuk menjadi simbol bagaimana Greenland menatap masa depan tanpa meninggalkan akar budayanya. Beranjak ke pantai timur Greenland, terdapat kota Tasialaq. Kota ini adalah permukiman terbesar di wilayah timur, namun tetap terasa terpencil. Aksesnya terbatas, sebagian besar hanya bisa dijangkau dengan helikopter atau kapal. Tasialaq dikenal dengan alamnya yang dramatis, gunung tinggi, fjord sempit, dan angin kuat yang disebut Iterak. Disinilah budaya Inuit Timur masih sangat terasa. Kehidupan masyarakat berjalan perlahan, mengikuti ritme alam. Dalam beberapa tahun terakhir, Tasialaq mulai menarik wisatawan yang mencari pengalaman Arktik otentik, dari kayak di antara gunung es hingga menyaksikan aurora borealis. Sementara itu, di barat laut Greenland terdapat kota kecil Uumanak. Kota ini terletak di sebuah pulau kecil yang dikenal dengan gunung berbentuk hati yang ikonik. Uumanak adalah contoh nyata komunitas Arktik tradisional yang bertahan hingga kini. Sebagian besar penduduknya hidup dari perikanan dan berburu dengan komunitas yang sangat erat. Di kota ini, musim dingin yang panjang dan gelap bukan sekedar tantangan, tetapi bagian dari kehidupan sehari-hari. Uumanak juga dikenal sebagai pusat budaya dan pendidikan lokal, termasuk kegiatan seni dan musik anak-anak yang mendapat perhatian internasional. Namun, di balik kehidupan yang tampak tenang, Greenland kini menjadi wilayah strategis dunia. Pencairan es membuka potensi jalur pelayaran Arktik baru yang dapat mempersingkat rute perdagangan global. Selain itu, Greenland diyakini menyimpan cadangan mineral langka, minyak, dan gas, bahan penting bagi industri teknologi dan energi masa depan. Tak heran, negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan China mulai meningkatkan perhatian mereka ke kawasan ini. Bagi dunia, Greenland bukan lagi sekedar pulau es, tetapi kunci geopolitik abad ke-21. Bagi masyarakat Greenland sendiri, tantangannya adalah menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian alam, antara kepentingan global dan kedaulatan budaya, serta antara masa lalu yang penuh tradisi dan masa depan yang penuh peluang. Greenland mengajarkan kita bahwa wilayah yang tampak jauh dan sunyi justru bisa menjadi pusat perubahan dunia. Ya,
Ya, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Mata Dunia kali ini. Jangan lupa saksikan terus Mata Dunia hanya di Berita Nasional TV. Saya Rustulandari beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.